Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas tentang perjalanan hidup sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita membahas kehidupannya Abu Bakar. Ya. Pertemuan yang ke-12. Pada pertemuan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, telah kita sebutkan bagaimana ketegasan Abu Bakar Siddiq untuk menumpas gerakan Nabi palsu. Yang terakhir kali kita bahas adalah tentang penumpasan Musailimah Al-Kadzdzab. Akhirnya Musailimah melalui pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berhasil ditumpas. Musailimah kemudian tewas dalam pertempuran, kemudian pasukannya pun berhasil untuk dikalahkan. Jadi kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang di perang Yamamah, berhasil menaklukkan Musailimah dan pasukannya. Hanya saja qadarullah wa masyafa'al, ya, banyak sekali di antara para sahabat yang gugur dalam perang Yamamah. Dan yang cukup menyedihkan bahwa di antara mereka itu banyak penghafal Al-Qur'an, para hufadzul Qur'an, para qurra. Bahkan sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasulullah SAW. Seperti ada sosok sahabat yang bernama Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi Abu Hudzaifah bin Utbah ini memiliki seorang budak yang kemudian dimerdekakan, namanya Salim. Nah, beliau ini mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin mengambil Al-Quran, ambil dari Salim Maula Abu Hudzaifah. Dan beliau termasuk yang gugur dalam medan pertempuran. Ya, disebutkan pada pertemuan kemarin, beliau yang pegang panji sampai menggali lubang, ya, lalu pancinya dipegang erat-erat agar tidak jatuh. Ya, beliau gugur di medan perang Yamamah. Sehingga ini menimbulkan problema baru di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau para penghafal Al-Quran ini banyak yang meninggal dunia dalam keadaan Al-Quran ketika itu belum didokumentasikan, belum tercatat menjadi satu kitab, belum dikumpulkan menjadi satu kitab, maka tentu nanti Al-Quran bisa hilang kalau banyak orang yang menghafal Al-Quran ini kemudian meninggal dunia atau gugur. Nah, di masa Rasulullah SAW perlu kita jelaskan, di masa Rasulullah SAW itu Al-Quran belum disusun menjadi satu mushaf. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah SAW itu tidak pernah mencium Al-Quran, ya memang benar. Kenapa? Karena Al-Quran belum ada. Artinya belum ada mushaf, ya. Ya kan sebagian orang mencium mushaf Al-Quran sebagai bentuk kemuliaan. Kemudian ada yang mengingkari Rasulullah itu nggak pernah cium mushaf. Ya memang benar. Kenapa? Karena mushaf itu belum ada di masanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran itu belum dibukukan menjadi satu buku? Ya, hal ini dikarenakan pertama, orang Arab di masa Nabi, ya terutama para sahabat, ini memiliki hafalan yang sangat kuat dan cepat. Di awal-awal pelajaran sirah dulu kita telah sebutkan bahwa ya orang Arab itu mereka tidak terbiasa membaca tulis. Sedikit di antara mereka yang bisa baca tulis, sehingga penyandarannya itu adalah hafalan. Nah, kalau semuanya hafal, apakah perlu dibukukan? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Semuanya hafal.
tinggal mengeluarkan dari hafalannya, ya, karena hafalan mereka sangat kuat. Coba bayangkan kayak Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu 3 tahun bersama Nabi SAW, tapi hadis yang diriwayatkan dari beliau sampai 5.000 hadis, sampai 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh beliau, menunjukkan kekuatan hafalan beliau. Nah, oleh karena itu, ya, para sahabat begitu turun Al-Quran mereka langsung menghafal. Dan kemudian kalau toh ditulis, ya, mereka karena keterbatasan, ini alasan yang kedua, kenapa kok belum dijadikan satu buku? Karena keterbatasan sarana. Ya, zaman dulu itu belum ada pabrik kertas Sinar Dunia, itu belum ada. Ya. Jadi Ciwi Kimia itu belum ada. Oh, sekarang sudah beda lagi yang menguasai kertas. Ya, kertas itu belum ada masa itu. Jadi orang itu masih menulis di mana? Pelepah kurma. Kalau ada pelepah kurma itu tulis di situ. Kalau ada batu tulis di batu. Kalau ada lembaran-lembaran kulit tulis di lembaran kulit. Ya. Bahkan negara atau masyarakat barat ketika itu juga belum menemukan kertas. Kertas itu kan yang menemukan Cina. Saya masih ingat namanya, Cai Lun. Cai Lun itu penemu kertas di Cina. Ya, dari bubuk bambu waktu itu, bambu kemudian dilebur, dijadikan bubur, kemudian dicetak di lembaran-lembaran, dijemur. Nah, kemudian baru dipotong-potong jadi kertas. Nah, bangsa barat ketika itu juga belum menggunakan kertas, mereka menggunakan daun papirus. Nah, dari sinilah berasal kata paper. Karena orang Inggris itu bilang kertas itu apa? Paper. Paper itu dari kata papirus, daun papirus. Nah, kalau Indonesia nyebut kertas, kirtos, dari bahasa Arab kirtos. Ya. Sehingga waktu itu Al-Quran belum dibukukan. Karena memang belum ada hajat, para sahabat banyak yang hafal. Khulafaur Rasyidin, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, Abu Darda radhiyallahu anhum. Ini adalah para penghafal Al-Quran. Dan mereka ini dikenal dengan nama Qurra. Jadi panggilan orang yang menghafal Al-Quran ketika itu Qurra. Ya, adapun julukan yang populer di tengah-tengah kita Al-Hafidh, ya, Al-Hafidh, ya, atau Al-Hafidh. Ini julukan yang datang belakangan. Jadi kita tidak akan menemukan julukan Al-Hafidh atau Hufadh dari para sahabat. Mereka menyebutnya Qurra, orang yang membaca. Para penghafal Quran disebut sebagai Qurra. Dan juga penggunaan lafaz Al-Hafidh di masa kita ini sebenarnya tidak sama dengan penggunaan Al-Hafidh di masa lalu. Kalau Al-Hafidh di masa sekarang itulah orang yang hafal Al-Quran 30 juz, mendapatkan gelar Al-Hafidh. Kalau zaman dulu tidak cukup itu, dia harus hafal ribuan hadis. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis yang beliau hafal, sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Hafidh. Nah, ini menunjukkan semakin turunnya kualitas kita. Kalau dulu orang itu tidak dikatakan sebagai Al-Hafidh, melainkan dia hafal Al-Quran dan hafal sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu hadis. Sekarang cukup 30 juz saja Al-Quran, dia sudah mendapatkan gelar Al-Hafidh. Bahkan ada yang enggak sampai 30 juz sudah mendapatkan gelar Al-Hafidh. Saya kan Hafidh juz amma. Bukan Hafidh 30 juz, tapi Hafidh juz 30. Nah, bagaimana sejarah pembukaan Al-Quran? Nah, ini sebenarnya ada perdebatan terlebih dahulu. Jadi Abu Bakar itu tidak langsung meloloskan ide pembukaan Al-Quran. Ya, jadi ada usulan terlebih dahulu. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Ushul Tafsir, beliau mengatakan al-marhalatul tsaniyah, ya, tahap yang kedua dari penulisan Al-Quran. Jadi kalau tahap yang pertama itu dihafal di dada-dada manusia dan juga ditulis secara terpisah di pelepah kurma, kemudian di lembaran-lembaran kulit. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan yang keduanya. Fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu fi sanati tsaniyati, ya, asyarah minal hijrah. Ini terjadinya pada tahun ke-12 Hijriyah. Ini di masa akhir kekhilafahan Abu Bakar Siddiq. Apa sebabnya? Wa sababuhu annahu qad qutila fi waqatil Yamamah adadun kabir minal qurra. Nah, ini minal qurra, panggilannya qurra. Sebab penulisan Al-Quran itu bahwa terbunuh banyak sekali dalam perang Yamamah, ya,
para qurra, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Minhum Salim Maula Abi Hudzaifah. Di antaranya yang paling signifikan ya wafatnya itu adalah Salim maulanya Abu Hudzaifah. Maula itu bekas budaknya Abu Hudzaifah. Ahadun man amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahli Quran minhum. Salah satu figur yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang manusia itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil Al-Qur'an darinya. Fa amara Abu Bakar radhiyallahu anhu bi jam'ihi li alla yudhi'. Ya, maka Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya memerintahkan untuk mengumpulkannya agar Al-Qur'an itu tidak hilang. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Ya. Fa fi Sahih Al-Bukhari, kata beliau dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, ini riwayatnya sahih, anna Umar bin Khattab asyara ala Abi Bakar radhiyallahu anhuma bi jam'il Qur'an ba'da waqatil yamamah. Dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab memberikan pandangan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran setelah perang Yamamah. Fatawaqqafa tawarru'an. Maka awalnya Abu Bakar itu tawakuf, tidak menerima usulnya. Beliau diam. Tawarru'an ini artinya beliau warok. Nah, ini melakukan suatu perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi, ya enggak? Nabi SAW enggak membukukan Al-Quran. Ya, tentu Abu Bakar adalah seorang yang sangat berhati-hati. Khawatir beliau apakah yang diusulkan oleh Umar ini menyelisihi Rasulullah atau tidak. Tapi maslahatnya jelas, kelihatan, ya. Makanya tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu satu hal yang tercela, dikatakan sebagai bid'ah, tidak. Ya, ada sunnahnya Khulafaur Rasyidin, di antaranya adalah pengumpulan Al-Quran. Ya. Nanti juga di masanya Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan, ya, di masa Umar kalau saya tidak salah, ada azan 2 kali sholat Jumat. Nah, ini juga sudah hilang dari kita, ya. Azan 2 kali. Azan yang pertama itu mengingatkan dekatnya waktu sholat Jumat. Kemudian azan yang kedua setelah khatib naik ke atas mimbar. Ini merupakan sunnah-sunnahnya para khulafaur rasyidin. Di antaranya pengumpulan Al-Quran. Nah, Abu Bakar pertamanya tawarru'an. Beliau warok, khawatir sekali apa yang diusulkan oleh Umar ini menyelisihi syariat. Ya, falam yazal Umar yuraji'uhu hatta syarahallahu sadra Abi Bakar lidzalik. Tapi yang namanya Umar, beliau memiliki ketegasan, ya, ketetapan hati. Beliau senantiasa memujuk Abu Bakar, ayo, ya, ini maslahatnya banyak. Kalau semuanya nanti kita jihad lagi, ada yang meninggal lagi, makin sedikit penghafal Quran, nanti Al-Quran akan hilang. Ya, ada kemaslahatan yang sangat kuat di sana. Maka kemudian Allah pun melapangkan dada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sampai kemudian beliau pun menyetujui pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Masya Allah. Ya, jadi ini sejarahnya Al-Quran itu dikumpulkan jadi satu mushaf. Qala fa arsala ila Zaid bin Thabit fa atah. Maka kemudian Abu Bakar mengutus seseorang untuk memanggil Zaid bin Thabit. Maka kemudian dia pun datang ke hadapan ke hadapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa Zaid bin Thabit yang dipanggil oleh Abu Bakar? Karena pertama, beliau ini sudah menjadi sekretarisnya Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Mungkin Bapak masih ingat waktu perang Badar. Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Nabi memiliki 70 orang tawanan perang Badar. Di antara mereka, ya, mereka semua diperintahkan, kalau kalian ingin bebas harus membayar tebusan. Yang tidak punya uang, gimana cara menebus dirinya? Mengajarkan membaca. Nah, salah satu yang alumni pelajaran baca tulisnya para tawanan Badar itu adalah Zaid bin Thabit, orangnya sangat cerdas. Maka ketika Nabi SAW dulu mulai berkorespondensi, ya, menulis surat kepada sebagian orang-orang Yahudi, ya, Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Nabi SAW untuk belajar, ya, bahasa Ibrani, dan beliau bisa menguasai bahasa Ibrani dalam waktu, ya, 10 hari atau 2 pekan saja. Masya Allah, jenius. Maka dicari oleh Abu Bakar, mana Zaid bin Thabit, panggil ke sini. Ya. Wa indahu Umar, ketika Zaid datang di sisi Abu Bakar ada Umar. Faqala lahu Abu Bakar,
innaka rajulun syabun akilun la nattahimuk. Wahai Zaid, sesungguhnya engkau ini masih muda, akil, cerdas. Dipuji oleh Abu Bakar. La natahimuka. Kami tidak berprasangka jelek kepada dirimu. Tidak meragukanmu sedikit pun. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu engkau pun sudah menuliskan wahyu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Zaid ini yang diperintahkan oleh Nabi. Nanti kalau misalnya ada surat turun, ya, letakkan di sini, posisinya di sini, posisinya di sini. Jadi beliau sangat menguasai Al-Qur'an. Ya. Fatatabba Al-Qur'an fajma'u. Maka ya, kumpulkanlah Al-Qur'an. Ya, cari Al-Qur'an dan kumpulkanlah. Faqala, kemudian fatataba'tul Qur'an wa ajma'ahu minal asab wal lihaf wa suduri rijal. Ya. Kata beliau, wa ajma'uhu minal asabi wal lihafi wa suduri rijal. Maka kemudian kata Zaid, maka aku pun mulai mengumpulkan Al-Qur'an dari pelepah-pelepah kurma, lembaran-lembaran kulit, dan dari hafalan-hafalan manusia. Jadi mulailah Zaid ibn Thabit mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Ya. Qala fakanat as-suhuf inda Abi Bakar. Ya, maka lembaran-lembaran mushaf tadi yang sudah menjadi satu buku, ya, ini disimpan oleh Abu Bakar hatta tawaffahullah, sampai beliau wafat. Tsumma inda Umar hayatah. Kemudian mushaf tersebut setelah Abu Bakar meninggal dunia diwarisi oleh Umar, dipegang oleh Umar. Tsumma inda Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian disimpan oleh Hafsah, putrinya Umar. Tapi beliau ini bukan hanya sekedar putrinya Umar, tapi apa posisi yang lebih tinggi daripada itu? Beliau adalah salah seorang istri Rasulullah, ummahatul mukminin, salah seorang dari ummahatul mukminin. Maka mushaf Al-Qur'an itu terakhir dipegang oleh Hafsah. Nanti pada masa Utsman, ini marhalah yang ketiga, ya, karena mulai Al-Qur'an ini, ya, sudah terdokumentasikan, tapi kemudian banyaknya bangsa asing, bangsa non-Arab yang masuk Islam, mulai terjadi perbedaan cara membaca. Maka dibuat Al-Qur'an standar yang disebut sebagai mushaf Utsmani. Ya, Al-Qur'annya Hafsah diambil kemudian disalin ulang di masa Utsman, lalu dibagikan ke seantero negeri kaum muslimin. Ini yang metode tahapan yang ketiga. Tapi tahapan yang kedua di masanya Abu Bakar dikumpulkan menjadi satu mushaf. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini manuskrip Al-Qur'an yang wallahu taala alam katanya yang paling tua, Pak. Ya. Penjelasan bisa baca? Monggo, Pak, dibaca. Ya, jadi tulisannya seperti ini. Ini manuskrip Al-Qur'an disimpan di Museum Birmingham, Inggris. Jadi kebanyakan manuskrip itu justru disimpan di perpustakaannya orang-orang barat. Ya. Termasuk manuskrip keraton, Pak. Jadi waktu Thomas Stamford Raffles itu menguasai, dia orang Inggris, tapi kan Belanda itu pernah jadi jajahannya Inggris. Waktu Raffles itu berkuasa di tanah Jawa, dia ngerampok keraton. Itu sekitar 6.000 manuskrip. Ya, mulai dari kitab-kitab pakai bahasa tulisan Hana Coroko, kemudian yang berbahasa Arab. Ya, jadi kan dulu itu kerajaan kita Jogja ini kerajaan Islam, ya, sampai sekarang masih Islam. Artinya kajian-kajian Islam itu, ya, kitab-kitab para ulama itu memenuhi perpustakaan keraton, itu diambil semua. Itu khazanah negeri kita. Jadi sejarah kita tuh ada yang hilang, dirampok oleh orang-orang barat. Nah, termasuk lembaran-lembaran ini juga, ya, lembaran-lembaran kaum muslimin di awal-awal Islam tuh diambil sama mereka. Ada perpustakaan yang punya pribadi, Pak, orang Irlandia, saya lupa namanya siapa. Itu para ulama kalau pengen meneliti manuskrip, ya, itu datang ke sana. Siapa namanya ya? Saya lupa. Betty. Ya, coba bisa dicari di di Wikipedia. Charles Betty atau Charles Betty Library. Itu manuskrip Islam paling banyak di sana.
Orang kalau mau meneliti, orang Jordan, orang Saudi itu datang ke sana. Ya. Nah ini manuskrip paling tua. Ketika diuji radiokarbon, ini ditulis di abad pertama Hijriah. Jadi masih dekat sekali di awal-awal Islam. Ya. Nah ini yang membedakan. Kita itu Al-Quran itu dikumpulkan hanya berjarak 2 tahun pasca wafatnya Rasulullah. Jadi originalitasnya itu masih kuat sekali. 2 tahun. Ya, 2 tahun, dan itu disepakati para sahabat kan, karena yang dimasukkan dalam Al-Quran itu adalah riwayat-riwayat yang mutawatir. Jadi gak ada riwayat-riwayat yang lemah, semuanya itu kuat. 2 tahun. Nah, coba Injil itu. Injil yang paling tua itu kapan ditulis? Jauh setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Sehingga originalitasnya ya diragukan, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu ditulis hanya berjarak 2 tahun pasca wafatnya Rasulullah. Nah ini Pak, kalau mau baca ini perbandingan, ternyata naskah tersebut ya adalah surat Maryam. Ya, Da'au lirrahmani walada. Tidak ada titik, ya, tidak ada titik, tidak ada harokat. Nah ini sama kayak suratnya Rasulullah kepada Heraklius. Jadi zaman dulu tidak ada titik. Ya, nah seperti inilah. Itu kalau saya tidak salah, pemberian titik dan harokat itu dibuat di masa kekhilafahan Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Yang bikin titik dan harokat itu Khalifah Gubernur Al-Hajjaj ibn Yusuf At-Thaqafi yang membunuh Abdullah bin Zubair, yang dikenal kejam. Dia itu punya kontribusi terhadap Al-Quran. Di antaranya buat titik dan harokat. Ya, jadi ini perbandingannya. Yang kanan itu manuskrip aslinya, yang kiri ini sudah dalam tulisan modern. Nah kalau pengen tahu seperti apa sih? Tebel, ya. Karena dulu kertas kan bukan kertas tipis seperti sekarang, enggak. Kertas itu tebal-tebal. Ya, barang langka, barang berharga. Nah ini manuskrip Samarkand. Ya, manuskrip Samarkand sekarang disimpan di museum di Tashkent, Uzbekistan. Uzbekistan ini dulu negeri Bukhara. Bukhara itu Uzbekistan. Nah ini seperti ini bentuknya kalau dikumpulkan menjadi satu lembaran. Tapi ini bukan yang ditulis oleh Abu Bakar ya. Itu kita nggak nemukan manuskripnya. Manuskripnya itu hilang, nggak ada. Ya. Tapi yang sedekat zamannya ada ini. Ya. Tebal sekali. Tapi ini juga sudah agak jauh dari masanya Abu Bakar. Kenapa? Karena ditulis dengan khat kufi. Kufi itu kan artinya dari Kufah. Kufah itu kapan dikuasai oleh kaum muslimin? Ya, setelah masanya Abu Bakar. Baru menjadi pusat kebudayaan kaum muslimin setelah Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota kekhilafahan dari Madinah ke Kufah. Jadi ini diperkirakan ya 100 tahun atau berapa puluh tahun setelah masanya Abu Bakar As-Siddiq. Coba saya tampilkan di sini biar kita punya gambaran. Sekarang itu alhamdulillah kalau mau baca Quran tinggal buka HP. Ya, tinggal buka HP mau kemana-mana. Kalau dulu coba bayangkan mau baca Quran, ya. Tapi mungkin orang zaman dulu lebih memuliakan Al-Quran daripada kita, ya. Karena Al-Quran itu barang langka. Baik, ini kisah pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang kita berada di penghujung atau sebelumnya perlu kita sebutkan juga bahwa para sahabat ini sepakat, ya, sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, sehingga ini ijma. Kalau ada yang mengatakan wah Abu Bakar itu menyelisih perintah Rasulullah SAW, ingat dalil syariat itu selain Al-Quran dan hadis ada yang namanya ijma. Para sahabat itu sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, ya. Kata Ali bin Abi Thalib, qala Ali radhiyallahu anhu, a'dhamun nas fil masahif ajran Abu Bakar. Orang yang paling besar pahalanya terhadap mushaf, paling besar perannya terhadap mushaf, ya, itu adalah Abu Bakar. Rahmatullah ala Abi Bakar huwa awwalu man jama'a kitabillah. Semoga Allah merahmati Abu Bakar karena dia adalah orang yang pertama ya mengumpulkan kitabullah. Jadi nggak ada protes dari para sahabat, semuanya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi jangan digugat, karena ini sudah menjadi kesepakatan para sahabat. Nah kemudian di masa Abu Bakar ya beliau melanjutkan misi penaklukan sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah. Ingat perintah Rasulullah terakhir itu adalah mengirimkan pasukan Usamah ya ke daerah Romawi.
Ini isyarat dari Rasulullah bahwa hendaknya penaklukan itu terus berlangsung. Maka Abu Bakar As-Siddiq juga melanjutkan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang yang menuduh Islam itu disebarkan dengan pedang, kita benarkan atau tidak? Jawabannya, kita benarkan. Jangan perlu, ya, kita tidak perlu takut untuk mengakuinya. Islam sebagiannya memang disebarkan dengan pedang, tapi tidak seluruhnya. Dan itu wajar, Bapak-bapak, ya. Suatu ideologi disebarkan dengan senjata itu satu hal yang wajar. Ya, sampai sekarang itu terjadi. Apa kerjaannya Amerika di Irak, di Afghanistan? Mereka berusaha untuk menegakkan ideologi yang mereka pahami sebagai satu kebaikan, yaitu demokrasi. Pakai senjata enggak? Pakai senjata, menginvasi. Ya. Demikian juga dulu Romawi menguasai berbagai daerah, ya, untuk kemudian menyebarkan Helenisme, apa yang mereka pandang sebagai satu kebenaran. Demikian juga Persia, satu hal yang wajar. Ya. Sehingga kita itu tidak perlu kemudian membuat apologi, artinya merasa minder kalau mengakui bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Iya, Islam disebarkan dengan pedang sebagiannya, walaupun tidak seluruhnya. Buktinya Indonesia, Malaysia, Nusantara ini menjadi Muslim tanpa adanya invasi sedikit pun, tapi lewat dakwah. Ya, kita tidak mengingkari, tapi jangan diingkari. Tidak semuanya itu lewat akhlak yang mulia, kemudian semuanya lewat akhlak yang mulia, tapi lewat pedang. Dan para sahabat ketika mereka menyebarkan Islam, mereka tidak memaksakan untuk pindah agama. Hanya saja diberi opsi 3. Ya, beri opsi. Yang pertama, masuk Islam. Kalau masuk Islam selesai masalah. Kalau enggak, yang kedua, kalian tetap memilih dengan akidah kalian tapi bayar jizyah sebagai tanda tunduk kalian di bawah kaum muslimin. Ya. Boleh, yang Nasrani boleh tetap Nasrani, tapi bayar jizyah. Artinya apa? Kalian tuh berada di bawah naungan kita, bukan di atas kita, bukan setara, tidak. Dan ini pun lagi-lagi tujuannya agar mereka masuk Islam. Orang yang pelit yang nggak mau bayar jizyah, akhirnya kan mengucapin syahadat, ya kan? Akhirnya mereka mengucapkan syahadat. Ya udahlah, saya daripada bayar pajak terus tiap tahun, ya udah bayar mengucapin syahadat saja. Akhirnya mereka masuk Islam. Kalau tidak mau, ya tidak. Kalian harus konsisten. Kalau kalian menganggap akidah kalian benar dan kalian pun tidak tunduk, ya sudah, kita selesaikan di medan pertempuran. Fair kan? Fair. Ya. Jadi kita nggak perlu kemudian tidak mengakui bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Malu untuk mengakui. Jangan malu. Memang seperti itu, tapi tidak beringas, tidak brutal. Ada penawaran terlebih dahulu. Ya, masuk Islam, selesai masalah. Kalau enggak, kalian tunduk di bawah kami, kalian tidak akan disakiti. Kalau tidak, kalian tetap ngotot ingin berperang, ya kita layani. Seperti itu. Ya. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, mengirimkan pasukan. Ya, ada 2 wilayah kan, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan wilayah kepada Rasulullah SAW itu memanjang dari arah timur ke barat. Ya, min masyriqiha ila maghribiha, dari timur ke barat. Sehingga kalau kita lihat perluasan wilayah kaum muslimin ini seperti ini, melebar ke kanan dan ke kiri, ke timur dan ke barat. Dia tidak ke atas ke bawah, tidak, tapi melebar ke timur dan ke barat. Maka Abu Bakar mengirimkan 2 pasukan. Yang pertama di wilayah Persia, beliau mengirimkan 2 pasukan, pasukannya Khalid bin Walid dan pasukannya Iyad bin Ghanam. Kemudian untuk sebelah barat bagian Romawi, beliau mengirimkan berbagai pasukan, banyak pasukan. Di antaranya pasukannya Yazid bin Abi Sufyan dikirim ke Damaskus, kemudian Amr bin Al-As ke Palestina, Syarahbil bin Hasanah ke Baqa dan Busra, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dikirim ke Hims. Ya. Ketika Khalid bin Walid berhasil menjalankan misinya di Irak, Abu Bakar memerintahkan dia untuk pindah ke negeri Syam, ya, untuk membantu Abu Ubaidah bin Jarrah. Bahkan kemudian Khalid bin Walid menjadi panglima perang. Nah, di tengah peperangan inilah, ya, di tengah pengiriman pasukan ini, Abu Bakar meninggal dunia, kemudian diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Disebutkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad bahwa Abu Bakar itu mulai sakitnya ketika beliau mandi di sebuah hari yang dingin. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kejadiannya itu beliau mandinya itu pada tanggal 7 Jumadil Akhirah. 7 Jumadil Akhirah tahun kedua Hijriyah. Nah, setelah itu Abu Bakar demam selama 15 hari. Ya. Kalau orang sakit panjang, ya, kalau dia bersabar, ini akan menjadi kafarah. Ya, menjadi apa? Penghapus dosa.
Ya, 15 hari demam. Dan beliau bersabar dengan demam tersebut. Ya. Bahkan ketika ada yang ingin memanggilkan tabib bagi Abu Bakar membiarkan. Ya, biar kondisi saya seperti ini. Karena beliau sudah mengetahui atau sudah memiliki firasat bahwa kematian beliau itu sudah dekat. Ya. Kemudian Salman Al-Farisi datang mengunjungi Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berwasiat kepada Salman, ya, memberikan nasihat kepada Salman tentang pentingnya mengerjakan sholat subuh. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa'lam anna man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Ya. Ketahuilah bahwa barang siapa yang menjalankan sholat subuh, menjaga sholat subuh, maka dia berada di bawah jaminan Allah. Ya, fala yuhqiranna Allahu fi dhimmatihi. Janganlah kalian fala yuhqiranna Allah fi dhimmatihi, janganlah kalian meremehkan jaminan Allah. Ya, fayukabbika ala wajhika finnar. Kemudian Allah nanti akan, kalau kalian remehkan jaminan Allah, maka Allah akan capakkan kalian dalam keadaan wajah kalian tersungkur dalam neraka. Ini maksudnya Abu Bakar itu mewasiatkan, ya, sholat subuh itu dijaga. Ini adalah awal dari hari kita. Kalau sholat subuh itu berhasil kita jaga, insya Allah amalan-amalan yang lainnya itu akan menyusul. Kenapa? Karena kita telah memulai hari kita dengan kebaikan. Ya, kalau orang subuhnya saja telat, ya jangan diharapkan kebaikan yang setelahnya. Subuhnya saja misalnya dia telat bangunnya, nggak melaksanakan sholat subuh, ya, maka zuhurnya, asarnya, ibadah lainnya mungkin dia akan sia-siakan juga. Nah, kemudian ini yang sangat mengesankan, ya, dalam suatu sofwa disebutkan bahwa Abu Bakar berwasiat kepada Aisyah untuk mengaudit harta beliau. Ya, dia memanggil Aisyah, putri beliau. Beliau mengatakan, "Unduru mada zada fi mali mundu dakhaltu fil imarah." Ya, wahai Aisyah, coba lihat, ada enggak hartaku yang bertambah sejak aku menjabat sebagai khalifah? Ya, ada enggak hartaku yang bertambah? Kalau ada, fab'athu bihi ilal khalifati ba'di. Kalau ada hartaku yang bertambah, wahai Aisyah, setelah aku menjadi khalifah, serahkan kepada khalifah penggantiku. Ya, Masya Allah, sangat warak sekali. Beliau nggak ingin ada harta negara itu yang masuk ke menjadi harta pribadi beliau. Aisyah sebagai putri beliau tahu hartanya bapaknya itu apa saja. Kalau kita sekarang bilang istilahnya bukan inventaris, ya. Ya, inventaris, ya. Aset, ya, aset. Beliau tahu aset bapaknya itu apa saja. Kalau ada aset yang bertambah, ya, orang sekarang ketika menempati satu jabatan nggak punya aset, cuma segini-segini. Setelah 5 tahun menguasai satu jabatan, tiba-tiba menggelembung sekian miliar hartanya, tanah di mana-mana. Ya, berarti kan ada yang bertambah, ya. Abu Bakar nggak mau. Kalau ada aset saya yang bertambah, berikan kepada khalifah setelah saya. Ya, menunjukkan demikian waraknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq pun wafat, ya, pada hari Senin, ya, di malam hari. Sebagai lagi ada mengatakan pada malam Selasanya, ya, pada malam Selasa. Kemudian beliau dimandikan oleh istri beliau, Asma binti Umais. Jadi Asma binti Umais ini jandanya Ja'far, pernah menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib, kemudian meninggal dunia, dinikahi oleh Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, Asma ini dinikahi oleh Ali. Jadi beliau menikah dengan 3 orang sahabat, Asma binti Umais. Kemudian Abu Bakar pun dimakamkan di samping kuburan Rasulullah SAW. Ya, ini pada tepatnya 8 hari sebelum berakhirnya bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriyah. Kan tadi sakitnya tanggal 7. Kemudian sakitnya tanggal 7 tadi, ya. Tanggal berapa? Ya, tanggal 7 Jumadil Akhirah. Kemudian sakit demam 15 hari, berarti 7 tambah 15 22. Ya, jadi tanggal 22 katanya tepat 8 hari sebelum berakhirnya bulan Jumadil Akhir. Berarti tanggal 22 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriyah. Di tahun kedua beliau menjadi khalifah. Maka ketika itu sebelum beliau meninggal, beliau sudah bermusyawarah dengan para sahabat tentang siapa yang akan diangkat menjadi pengganti beliau. Semua orang setuju. Ya, yang diangkat itu adalah Umar bin Khattab.
Ya, nanti pada masanya Umar, setelah ini kan kita akan membahas tentang Umar bin Khattab, kita akan bahas bagaimana usaha Abu Bakar untuk meminta masukan dari para sahabat. Ya, kalau saya tidak salah itu yang berkeberatan Umar ditunjuk menjadi khalifah itu hanya satu orang sahabat saja, dan itu pun alasannya sangat kuat. Ya, yaitu Tolha bin Ubaidillah. Karena Tolha mengatakan bahwa Umar ini terlalu keras untuk menjadi pemimpin. Maka kata Abu Bakar, ya selama ini saya memimpin dengan kelembutan, maka yang patut menggantikan saya adalah Umar sehingga seimbang. Ya, nanti kita akan bahas ya bagaimana dialog-dialog yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq terhadap para sahabat. Akhirnya beliau menuliskan wasiat agar tampuk pemerintahan atau tampuk kekhilafahan diberikan kepada Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar meninggal dunia atau sebelum Abu Bakar meninggal dunia, Utsman Utsman yang membacakan di hadapan para sahabat. Jadi ini salah satu metode penunjukan khalifah, yaitu ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya. Abu Bakar sebelum mangkat menunjuk Umar sebagai pengganti beliau. Maka para sahabat pun menerima keputusan ini sehingga naiklah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah yang kedua. Ya. Maka masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq berjalan selama 2 tahun lebih 3 bulan dan beliau pun wafat pada usia 63 tahun. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sirah atau perjalanan kehidupan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai manusia yang utama, ya. Setelah para nabi dan para rasul, beliaulah orang yang paling utama. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijuluki sebagai As-Siddiq, ini orang yang membenarkan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali pelajaran dan keteladanan yang bisa kita ambil dari kehidupan beliau, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini masih lama ya? Masih 6 menit lagi. Ya, apa yang kita pelajari di masa sekarang, yang kita pelajari dari kehidupan Abu Bakar Siddiq ini bisa memberikan manfaat dan bisa kita teladani. Wallahu taala alam bisawab, ya, karena masih ada waktu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan sirah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mungkin ada yang terlewatkan dari apa yang kita sampaikan. Kami persilahkan, silakan Bu Adia.